Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau baik. Dimana hari ini di hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 kita melanjutkan kembali pembelajaran geografi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Ya. Ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Nadia sakit. Oke, berarti ada yang nggak masuk ya. Ada 5 orang yang nggak masuk dalam pembelajaran hari ini kelas 11 IPS 4 ya. Nah, di mana pembelajaran hari ini kita ketahui ya. Di mana pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa dinamika dalam kependudukan di Indonesia ini sangatlah beragam, ya enggak? Banyaknya penduduk dan kepadatan penduduk di Indonesia, ya. Nah, waktu itu ya dalam kaitannya kehidupan sehari-hari kita, bahwa memang kita ini tidak bisa hidup sendiri. Ada nggak di sini yang bisa hidup sendiri? Tidak. Kenapa manusia harus hidupnya bersama-sama? Karena manusia adalah makhluk sosial. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, di mana itu semua faktor dari dinamika kependudukan di Indonesia. Yang saya tanya sekarang, ingat nggak kalian ya, dinamika kependudukan Indonesia ini ya memiliki beberapa faktornya. Ada yang bisa? Dinamika kependudukan Indonesia itu ada faktornya. Apa saja faktornya? Oke, lalu ada lagi? Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk, ada kematian tidak? Ada kelahiran? Ada migrasi? Oke, itu yang akan kita bahas dan kita kaitkan dalam pembelajaran kita. Ya, apa faktor dinamika kependudukan di Indonesia? Ya. Apakah ada manfaatnya dalam mempelajari dinamika kependudukan Indonesia? Ada. Salah satunya? Apa? Ada? Untuk? Oh iya, untuk mengetahui angka kelahiran dan kematian, khususnya di negara Indonesia. Ya, betul sekali. Itu adalah pembelajaran kita, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini, kalian bisa menyimak dulu ya dari video pembelajaran ini. Siap? Ya, oke. Ini merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun dalam jangka waktu tertentu. Nah, kita tahu bahwa jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami perubahan. Angka pertambahan tersebut yang disebut dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Pertama kita bahas pertumbuhan penduduk. Silakan. Ada yang bisa? Apa sih tadi sebenarnya pembelajaran dari dinamika kependudukan di Indonesia ini? Ayo. Ada yang bisa? Ya boleh. Faktornya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi. Betul, ya. Nah, itu faktornya yang mempengaruhinya. Nah, tadi ada beberapa yang kita lihat ya, bahwa pertumbuhan penduduk setahun
dan beberapa macam pasti meningkat tidak? Meningkat. Bagaimana caranya dalam peningkatan itu? Pasti dilihat dari faktornya yang tadi disebutkan sama Lia tadi. Ya, ada kelahiran, ada kematian, dan ada migrasi. Nah, atau perpindahan. Nah, ya. Silakan dulu berdiri semuanya, kita ice breaking dulu ya. Negara dulu. Diikuti ya, diikuti gerakannya. Silakan duduk kembali. Mulai saja dilihat di pembelajaran ini. Oke. Nah, kita membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Ya, tadi kan sudah dibilang salah satunya bahwa oh itu loh namanya dinamika penduduk itu tentang beberapa macam dari kependudukan ya, dari kepadatan penduduk. Ada kelahiran, ada kematian, dan ada juga migrasi atau perpindahan. Nah, di sini dinamika. Nah, saya ingin tahu sama kalian ini, saya ingin tanya, kalau dalam pembelajaran dinamika itu sebenarnya apa sih? Dinamika itu apa sebenarnya? Perubahan dari waktu-waktu. Dinamika perubahan dari suatu wilayah dari waktu ke waktu, berarti adanya dari kehidupan dan dinamikanya banyak ya banyak sekali dari dinamika, baik itu dari pertambahan penduduk, dari kelahiran, dari pekerjaan, berarti banyak sekali dinamika di dalam kependudukan di Indonesia. Nah, kependudukan Indonesia, dinamika kependudukan Indonesia, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini urutan keberapa sih ya, di mana kepadatan penduduknya? Berapa? Iya betul, keempat. Yang pertama apa? Oh, kedua India ya, India. Lalu yang kedua apa? Amerika Serikat. Yang ketiga Cina. Yang keempat Indonesia. Berarti banyak ya penduduk Indonesia. Oke, kalau banyak penduduk Indonesia, yang dinamakan dinamika pendudukan itu apa sih? Nih, apa? Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili ini kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap ya. Kalian warga negara Indonesia? Ya. Warga negara Indonesia ya. Setelah itu ada pertumbuhan penduduk yang merupakan keseimbangan dinamis, faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Ini kaki apa ini? Bayi. Kaki bayi. Berarti kalau bayi ada kelahiran. Yang ini? Batu nisan. Ya. Yang ketiga? Transmigrasi ya. Ada juga urbanisasi, ada juga migrasi. Nah, dari kelahiran, kematian,
dan kepadatan penduduk. Ini kepadatan penduduk. Nah ya, ini adalah di mana pertumbuhan penduduk atau keseimbangan dinamis dari faktor-faktor dinamika kependudukan dengan jumlah penduduk yang banyak. Ya, kita lanjut kembali. Berarti kalau misalnya kita lihat situasi sekarang deh di Indonesia, pernikahan muda banyak nggak? Banyak. Ya. Kalau misalnya banyak pernikahan muda, kan seharusnya perempuan itu 19 tahun tuh minimal, ya. Ada nggak yang di bawah itu? Banyak, ya, banyak, ya, di bawah itu ada. Ada nggak jadinya faktornya penyebab dari pergaulan bebas, ya. Ada lagi? Kurangnya perhatian dari orang tua, betul. Ya. Kalau misalnya umur 17, kesehatan termasuk nggak? Termasuk. Kalau tingkat kesehatan di Indonesia itu baik, ya, maka kurangnya kematian. Asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, apa iya? Ya, masih nggak mempengaruhi? Masih nggak mempengaruhi sekarang? Masih, ya. Masih ada kan? Masih, ya. Walaupun di sini kalau nenek moyang kita bilang, selanjutnya ada faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalis. Ada 4, ya. Ada 4. Pelaksanaan program keluarga berencana, yaitu disingkat dengan KB. Asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua, dan penundaan usia pernikahan. Angka kelahiran dapat diklasifikasi atas angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, dan angka kelahiran kelompok usia. Ya, kelompok usia. Ini adalah faktor yang menghambat dari kelahiran. Ya. Nah, kalau udah ada asumsi itu, pemerintah mengadakan KB, keluarga berencana. Ya, sebenarnya untuk apa tadi? Untuk mengurangi angka kelahiran. Ini rumusnya kamu bisa lihat, CBR sama dengan B per P kali K. Yang satu angka kelahiran umum, GFR sama dengan B per bagi P, 15 kurang 49 kali K, ya. Lanjut lagi ke beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian. Tadi kelahiran, ya. Sekarang kematian. Ada kehidupan, pasti ada kematian. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian itu rendahnya kesadaran, pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan peperangan. Ya, masih ada nggak orang yang membuang sampah sembarangan? Masih. Itu kalau buang sampah sembarangan nanti bisa kena bencana nggak? Bisa, kaitannya dengan kehidupan bisa, dengan kesehatan pun juga bisa. Ya, dari tingkat kesehatan saja kita sendiri yang harus menjaganya. Harus sadar bahwa ini loh, kurangnya kesadaran atau pentingnya kesehatan bisa menimbulkan kematian. Ya, lalu kecelakaan lalu lintas, yang menjang-menjang, yang ini ya pembalap, ya, kecelakaan lalu lintas banyak nggak terjadi di Indonesia? Banyak. Itu diakibatkan apa? Hah? Tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Lalu apa lagi? Ugal-ugalan, merasa dia punya nyawa 2. Itu yang paling hebat. Yang ada yang di sini suka balap kayak gitu? Alhamdulillah tidak. Kalau mau balap juga di sirkuit, ya, perlombaan benar. Kecelakaan lalu lintas, kita sudah hati-hati. Orang yang nggak hati-hati masih juga naas, ya kan? Masih banyak yang seperti itu. Ya, banyak kejadian kecelakaan lalu lintas karena adanya kurang kesadaran dari manusia itu sendiri. Itu
Nih, kenapa sih? Dari itu adanya urbanisasi. Nah, dari sini kita bisa ya mempelajarinya bahwa adanya ruralisasi, transmigrasi, dan urbanisasi termasuk dari tingkatan dari dinamika pendidikan. Sekarang saya bagikan LKPD. Ini udah ada kelompoknya. Silakan duduk per kelompok menurut asesmen diagnostik yang sudah dibagikan. Kelompok 1 boleh di deretan sana di ujung, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana. Ya, kelompok 5 di mana? Boleh di tengah-tengah sini, nggak apa-apa. Silakan untuk kelompok 1 ya dalam asesmen diagnostiknya. Silakan. Yang bagian ini ada Azeti, Sri, Lira, Fauzan, Janik, dan Kiki. Ya, boleh di deretan untuk Kiki udah menetap di sana. Berpindahlah kalian dengan baiknya. Berikan dulu ini kelompok ini. Lalu baca data di bawah ini tentang BPS. Lalu yang ketiga kamu jelaskan. Yang keempat pada tahun 2021-2023 di mana ada menurut saudara apa yang membedakan pertumbuhan penduduk yang dialami Provinsi Jakarta dengan Provinsi Bengkulu. Yang kelima pada jumlah pengangguran di Provinsi Jakarta tahun 2020 sampai 2021 terjadi peningkatan terutama usia 30 sampai 34 tahun. Menurut saudara apa yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran penduduk pada tahun tersebut? Yang keenam, bandingkan data ketenagakerjaan pada jumlah pekerja menurut sektor dominan di Provinsi DKI Jakarta. Ya, dan faktor apa yang dapat mempengaruhi perbandingan jumlah ketenagaan kerjaan pada angkatan kerja di dua provinsi. Silakan kalian tulis di LKPD itu, ya, lalu nanti dipresentasikan ke depan masing-masing kelompok. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah ya. Waktu ya, kita mulai saja 5 menit lagi kurang lebih untuk maju ke depan. Kelompok 1 ya, sama kelompok yang siap tadi. Kelompok berapa? Kelompok 5 yang udah siap. Oke, untuk itu kita mulai dari kelompok 1 dulu. Dan kalian tolong simak baik-baik apa yang dipresentasikan sama temanmu dan berikan pertanyaannya nantinya. Ya, setiap kelompok 1 saja. Paham? Setiap kelompok 1 saja. Ya. Oke, kita siap berdiskusi, mempresentasikan hasil dari permasalahan yang ada dalam dinamika kependudukan Indonesia. Kelompok 1, kelompoknya Fauzan, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sri. Jelaskan mengapa pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan di beberapa kabupaten di Lebong dan Bengkulu Tengah antara tahun 2021 sampai 2023. Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan di beberapa kabupaten di Lebong dan Bengkulu Tengah di antara tahun 2021 sampai 2023.
yaitu Delong pada tahun 2021 terdapat penduduk berjumlah 106.767. Pada tahun 2022 107.248 dan tahun 2023 107.663. Sedangkan di Kabupaten Bogor Tengah pada tahun 2021 berjumlah 118.100. Pada tahun 2022 berjumlah 119.814 dan 2023 ada 121.509 penduduk. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di dua kabupaten tersebut mengalami peningkatan dan dapat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan penduduk karena adanya bonus demografi yang meningkatkan jumlah penduduk usia produktif sehingga meningkatkan jumlah kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk usia muda produktif secara signifikan, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat, maka jumlah potensial tenaga kerja dalam suatu perekonomian juga akan meningkat. Pada tahun 2021 sampai 2023, Provinsi Jakarta menjadi salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk sangat pesat dan cepat. Pertumbuhan penduduk yang dialami Provinsi Jakarta banyaknya pertumbuhan penduduk diakibatkan karena adanya ketersediaan lapangan kerja sehingga banyak orang beranggapan pekerjaan mudah didapat di kota besar yaitu Jakarta. Sedangkan di Provinsi Bengkulu ketersediaan lapangan kerja kurang. Setelah itu lahan pemukiman semakin sedikit walaupun di Jakarta ketersediaan lahan pemukiman semakin sedikit tetapi penduduk yang bermukiman di Jakarta semakin banyak. Pada tahun 2020 sampai 2021, jumlah pengangguran di Provinsi Jakarta mengalami peningkatan terutama pada usia 30 sampai 40 tahun. Menurut saudara, apa yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran penduduk pada tahun tersebut? Yang menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran penduduk di Provinsi Jakarta mengalami peningkatan pada usia 30 sampai 44 tahun yaitu disebabkan karena adanya peningkatan lanjut urbanisasi di kota-kota besar dan kurangnya lapangan kerja yang dibutuhkan. Penyebab ini mengakibatkan kekecewaan masyarakat desa yang sebelumnya telah mengantungkan harapan dari kota. Jumlah angkatan kerja yang besar-besar di mana angkatan kerja di Indonesia tidak mampu diserap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Ya, saya buka sesi pertanyaan untuk diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan. Permasalahan apa saja yang diakibatkan oleh dinamika penduduk?
Masalah apa yang timbul dengan adanya kepadatan penduduk yang tidak rata? Apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Baiklah, saya tutup pertanyaan dan akan dijawab oleh Lira. Permasalahan apa saja yang diakibatkan oleh dinamika penduduk? 1. Rendahnya tingkat pendidikan. 2. Rendahnya tingkat kesehatan. 3. Kesejahteraan penduduk semakin rendah. 4. Kondisi alam yang semakin rusak. Dan 5. Persebaran penduduk tidak merata. Masalah apa yang timbul dengan adanya kepadatan penduduk yang tidak merata? Jika persebaran penduduk tidak merata bisa membuat sumber daya di daerah tersebut menipis. Bisa saja penduduk dilanda kelaparan dan sumber dayanya terus menurun. Dengan banyaknya penduduk, maka mereka akan mencari tempat tinggal baru. Jika semakin banyak penduduknya, maka lahan akan semakin sempit. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya, ya. Silakan kita lanjutkan kembali kelompok 5. Kelompok 5 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tentang permasalahan yang ada di dalam pendidikan di Indonesia. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Siva. Pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan di beberapa kabupaten di Lombok dan Bogor antara tahun 2021 sampai 2023, yaitu di Lombok pada tahun 2021 terdapat penduduk berjumlah 1.676. Pada tahun 2022 107.248 dan tahun 2023 100.076. Sedangkan di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 berjumlah 118.100. Pada tahun 2022 berjumlah 1.114 dan 2023 dan 121.509 penduduk. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di dua kabupaten tersebut mengalami peningkatan dan dapat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan penduduk karena adanya bonus demografi yang meningkat. Oprek dulu kan, segera. Apa penyebab utama masalah pengangguran di Indonesia sulit diselesaikan hingga saat ini? Pengangguran di Indonesia sulit diselesaikan hingga saat ini. Salah satu penyebab utama tingginya tingkat pengangguran karena ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan terbatas, persaingan yang ketat di antara para dan tenaga kerja berpengalaman telah menyebabkan ketidakseimbangan ini semakin mencuat. Perkembangan penduduk Indonesia
Jakarta dan Bengkulu tidak merata, dikarenakan persebaran penduduk dipengaruhi oleh adanya faktor yaitu perbedaan nilai, iklim, bahan, budaya, mineral, serta aksesibilitas. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu buat kelompok 5. Untuk selanjutnya, oke udah. Di mana kelompok sudah saya bagikan. Silakan sekarang kalian duduk di tempatnya masing-masing. Kembali ke asalnya. Pelajaran tadi kita sudah berdiskusi, konsentrasi lagi, silakan duduk lagi. Kita udah konsentrasi bahwa pembelajaran tentang dinamika kependudukan hari ini, tentang presentasi pembelajaran sudah kita pelajari. Maka dari itu untuk penutupnya, di mana ada penilaian nantinya, dan di mana kita akan menutup pembelajaran ini, ya. Saya coba kembali, saya minta refleksi dari kalian dari pembelajaran dinamika kependudukan di Indonesia di hari ini, bahwa dinamika kependudukan Indonesia ini memiliki faktor dinamika penduduk dan proyeksi kependudukan, yaitu dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, ya, dari presentasi tadi, silakan siapa yang bisa menyimpulkannya, ya, yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Oke, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran hari ini, yang dapat saya simpulkan adalah dinamika penduduk adalah suatu perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu. Hal ini disebabkan karenanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat ya. Oke, betul, itu namanya dinamika penduduk. Ada lagi nggak? Silakan. Ada lagi? Boleh? Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan? Jawabannya misalnya mengurangi pertumbuhan penduduk, meningkatkan pemerataan pembangunan, penetapan lapangan kinerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Oke, itu simpulan ya. Berikan aplaus dulu buat temanmu ya. Oke, bagus. Itu simpulannya bahwa mereka berdua, ya, salah satu dari perwakilan kalian, bahwa dinamika penduduk itu, ya, bisa terlihat dari kelahiran, kematian, dan migrasi, juga karena banyaknya pengangguran juga, di mana dinamika kehidupan dan penduduk itu sangatlah banyak sekali. Ya, ada mortalitas, urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita menutup pembelajaran di hari ini? Untuk besok pembelajaran selanjutnya kalian bisa melanjutkan pembelajarannya tentang di mana adanya bonus demokrasi, ya, bonus demokrasi, pertambahan penduduk, baik itu dari kesehatannya, pembangunannya, dan sebagainya. Oke, silakan kita tutup dulu pembelajaran di hari ini. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru.